Jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di Oasi hari ini 30 Juni 2022. Dalam tema permenungan kita, firman Allah membaharui hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga hari ini Bapak Ibu sehat-sehat saja. Semoga Tuhan menjamah yang sakit, memberi harapan kepada kita yang tengah menghadapi berbagai masalah yang sulit dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberi jalan keluar. Dan semoga firman yang kita dengar hari ini meneguhkan harapan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, keluarga, orang tua senantiasa memberi nasihat kepada anak-anak mereka. Nasihat dan teguran itu menguatkan hati anak-anak, menjadikan mereka pribadi yang kuat dan sehat, tabah menghadapi berbagai macam tantangan. Hanya yang seringkali kita alami dalam hidup kita, yaitu banyak anak tidak suka mendengarkan nasihat dan teguran dari orang tua mereka. Kita menyaksikan misalnya dalam hajatan kelulusan di SMA tertentu, kita mengalami bahwa anak-anak merayakan kelulusan itu dengan demo-demo yang menurut kita itulah sebenarnya memberi sinyal bahwa kepribadian kita tengah mengalami kemerosotan, bahwa kita masih mencari-cari perhatian dan popularitas. Berarti masih ada ruang dalam kepribadian kita yang kosong, yang belum terisi sepenuhnya oleh segala macam nasihat, teguran, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Belum seluruhnya mengisi kepribadian kita, diri kita belum sepenuhnya mengalami kepercayaan yang penuh, sehingga kita masih mencari-cari popularitas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memperhatikan Nabi Amos di Betel yang menerima tugas perutusan untuk bernubuat bagi umat Israel. Namun apa yang terjadi, Imam Betel Amasya mengusir Nabi Amos. Resiko dari pengusiran itu, Nabi Amos menubuatkan kemalangan bagi Imam Betel dan keluarganya. Tentu kita mesti hati-hati untuk menghina orang-orang yang memberi nasihat, yang mewartakan firman Allah, yang membaharui kehidupan kita, memberi nasihat dan teguran kepada kita. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mirip dengan maling kundang dalam kisah dongeng yang kita dengar dari orang tua kita atau dari film-film, bagaimana menjadi anak yang durhaka karena tidak mengakui, mendengarkan orang tua. Seperti itu pula Imam Amasya harus mengalami kemalangan yang hebat dari nubuat Nabi Amos. Kita bercermin dari bacaan hari ini dalam Amos bab 7 ayat 10-17. Apakah kita mendengarkan nasihat dan teguran? Apakah kita mendengarkan firman Allah dalam misa suci
atau di keluarga, apakah orang tua mengkondisikan meja makan sedemikian rupa sehingga anak-anak mendengarkan nasihat dan teguran mereka dan menjadi anak yang sehat dan kuat dalam keluarga dan masyarakat. Bapak Ibu, para penggemar oase kehidupan, kita juga mesti bercermin dari kesaksian pemazmur hari ini. Pemazmur bersaksi bahwa firman Tuhan itu membaharui kehidupan kita. Firman Tuhan itu lebih manis dari tetesan madu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, artinya firman Tuhan itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk memulihkan hidup kita. Apa kita suka mendengarkan firman Tuhan, suka mendengarkan nasihat dan teguran dari orang tua, dari para guru, dari sahabat dan kenalan? Atau kita sesungguhnya mendengar tetapi tidak pernah ada yang tersimpan dan memenuhi hati, pikiran, budi kita, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh dan tidak perlu mencari popularitas, sensasi, dan segala macam yang lain dalam kehidupan. Apa kita suka mendengarkan firman Tuhan yang memenuhi hati kita, yang menguatkan kita? Kita perlu menyimak inspirasi ini dari Mazmur bab 19, Bapak Ibu Saudara-saudari, 8 ayat 8 sampai 11. Apa kita tidak suka mendengarkan firman Allah, tidak suka ke gereja untuk ikut ibadat hari Minggu, merayakan Ekaristi dan mendengarkan firman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita juga perlu menimba inspirasi dari bacaan Injil hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memang orang-orang yang boleh kita katakan buta mata imannya untuk berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka selalu mencari celah untuk mencerah dan menangkap Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka melihat Yesus sebagai orang yang menghujat Allah. Memang tentu juga mirip dengan kehidupan kita sendiri. Tentu kita sering juga tidak mendengarkan orang-orang yang berbicara kepada kita, yang memberi teguran dan nasihat. Kita tidak melihat utusan Allah, mereka sebagai utusan Allah yang sedang berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itulah ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang buta mata imannya. Tentu anak-anak tidak boleh buta mata imannya dalam mempersiapkan komuni suci yang bersama. Di paroki ini kita sedang mempersiapkan komuni suci yang pertama. Anak-anak perlu kita bantu untuk menjadi pendengar yang baik, mendengarkan nasihat dan bimbingan orang tua, para guru, mendengarkan firman, membaca dan merenungkan firman, agar menjadi anak yang memiliki pribadi yang kuat, bukan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang suka mencari kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejauh mana kita mendengarkan firman Allah yang membaharui hidup kita? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.